Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sehat-sehat semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ada sampai hari ini tidak kurang satu apapun. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan yang sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menghibur kami setiap saat. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, beribadah kepadamu, masuk hadirat-Mu, memuji dan menyembah, menguduskan hari ini ya Tuhan. Sebab kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Kami memuji, menyembah Nama-Mu yang besar, berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap beribadah, sama-sama kita katakan, amin. Sebab besarlah Allah kita yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersukacita di hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Amban berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Amban berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Mari katakan, amban berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus, yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih untuk perlindungan-Mu buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Yesus Allah perkasa. Mari nyanyikan buat Tuhan, katakan Yesus Allah perkasa. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang perkasa, Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan perlindungan kami. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, pada VOP kali ini kita akan membahas mengenai prophetic integrity. Sebelum kita membahas mengenai hal tersebut, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pada tahun 1992, negara Korea Selatan pernah dihebohkan dengan sebuah aliran gereja sesat yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat jemaatnya pada tanggal 28 Oktober 1992. Ini mengakibatkan seluruh jemaat dari gereja ini yang berjumlah lebih dari 150.000 orang menjual semua harta miliknya dan mendonasikannya kepada gereja tersebut. Namun tentu saja, pada tanggal itu Tuhan Yesus tidak pernah menjemput mereka. Akibatnya, banyak dari jemaat gereja itu stres dan kejadian ini menjadi krisis sosial terbesar di Korea Selatan saat itu. Peristiwa tersebut merupakan salah satu dari banyak kasus yang serupa, di mana seseorang mengaku sebagai nabi dan mengeluarkan pernyataan yang diklaim sebagai pesan dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, kasus serupa semakin banyak kita temui, baik di media sosial atau internet. Mereka yang mengaku sebagai nabi atau mendapatkan karunia kenabian mengeluarkan pernyataan atau nubuatan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tidak teruji tanpa memikirkan dampak negatif dari pernyataan tersebut. Tidak sedikit dari mereka juga melakukan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk mendapatkan dukungan, kekuasaan, atau keuntungan finansial. Padahal, dalam keadaan apapun, seorang nabi atau mereka yang bergerak di dalam pelayanan kenabian tidak boleh memungut biaya apapun untuk menyampaikan pesan kenabian. Kasus-kasus seperti ini masih banyak terjadi. Salah satunya juga dikarenakan adanya kesalahpahaman tentang pelayanan kenabian dan nubuatan. Beberapa orang percaya masih mempunyai pemahaman bahwa para nabi berfungsi sebagai peramal. Sehingga seringkali mereka diminta untuk memuaskan keingintahuan orang tentang masa depan. Dengan pemahaman yang salah seperti ini, banyak dari orang percaya menempatkan pelayanan kenabian dan nubuatan di posisi yang lebih tinggi. Sehingga mereka dengan sukarela patuh secara seutuhnya dengan perkataan oknum-oknum nabi tersebut. Kesalahpahaman ini membuat banyak terjadi manipulasi. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pemahaman yang benar mengenai karunia kenabian dan nubuatan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama mendorong setiap orang percaya untuk mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Oleh karena itu, gereja dan komunitas di dalamnya harus menciptakan sebuah lingkungan di mana karunia nubuat dapat berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kita perlu mendorong kebebasan di dalam roh, di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada, serta memberikan ruang bagi ucapan-ucapan spontan, sebagaimana tuntunan Roh Kudus dalam suasana yang dipenuhi dengan iman. Tetapi, semua ini harus dilakukan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan yang tepat. Fungsi umum dari karunia bernubuat adalah untuk membangun, menasihati, dan menghibur. Selain itu juga, karunia bernubuat berfungsi untuk membawa orang yang belum percaya kepada pertobatan dan menunjukkan realitas Allah kepada mereka. Hal yang mendasar dari roh nubuat adalah kesaksian tentang Yesus. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pelayanan nubuat adalah untuk meninggikan ketuhanan Yesus Kristus. Kita juga harus menyadari dan memahami bahwa perkataan nubuat di masa kini tidak memiliki tingkat inspirasi dan otoritas yang sama dengan kitab suci. Kita percaya, kitab suci merupakan perkataan Allah yang tidak dapat salah. Namun, kitab suci yang sempurna itu tidak selalu dikomunikasikan dengan sempurna oleh para nabi hari ini. Alkitab juga mengatakan bahwa kita saat ini tidak mengetahui secara lengkap dan bernubuat secara tidak sempurna. Hanya firman yang tertulislah yang dapat mengklaim diri sebagai firman Allah yang tidak pernah salah. Sehingga semua perkataan nubuatan pada zaman ini harus sejalan dan sesuai dengan firman Allah yang tertulis. Di sisi lain, kita sebagai orang percaya boleh bernubuat dan belajar menyampaikan pesan Tuhan, namun dengan tuntunan dan arahan pemimpin rohani atau otoritas rohani di atas kita. Alkitab memerintahkan kita untuk tidak meremehkan nubuat, tetapi untuk menguji perkataan-perkataan nubuat dengan seksama dan berpegang teguh pada apa yang baik. Ini berarti bahwa kita harus memupuk rasa hormat dan menghargai pelayanan kenabian yang sejati, serta tidak bersikap skeptis atau mencemooh. Ada beberapa indikator yang dapat kita pakai untuk menguji pelayanan profetik. Yang pertama, mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, memiliki standar moral dan etika sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, bersedia dievaluasi. Yang keempat, memiliki kehidupan yang berbuah. Dan yang kelima, memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Kita percaya bahwa karunia kenabian dan nubuatan masih Roh Kudus curahkan hari-hari ini. Di hari-hari terakhir juga, Tuhan sedang membangkitkan pasukannya yang memiliki integritas untuk bergerak di dalam karunia kenabian dan nubuatan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya
ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan. Oh ralabasyakatakaralabayaraba. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Oh terima kasih Tuhan. Makasih banyak Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi buat Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Katakan,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari musik membawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Amen. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ralabasyakaralaba. Ya, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu yang berlindung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, bilang buat Tuhan. Oh, sejauh dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Yesus, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, nama yang besar, nama yang berkuasa. Yesus, perlindungan kami
Shadaralabo. Yaralaba shakatakanaralaba yaralamo. Iralaba yarabashi. Iralaba yaralabo. Mari sembah, sembah Tuhan. Yesus, Kau Allah yang besar, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami memuji, menyembah, Engkau hadir dimanapun kami berada. Sehingga kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang lemah kami diberikan kekuatan yang baru. Kami jatuh Tuhan angkat kami kembali. Kami susah Tuhan hibur kami di hadirat-Nya. Terima kasih ya banyak Bapa di surga. Bapa mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar isi hati-Mu dan Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati, amin. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saya sangat percaya ketika kita muji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, mari saya mau sharingkan beberapa firman Tuhan buat kita semua dan saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Haleluya, orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita baca dari kitab Nahum. Wow, kitab Nahum ada di Perjanjian Lama ya. Kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, atau Bapak Ibu saya baca untuk Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Boleh sekali lagi saya baca buat Bapak Ibu ya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan.
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan saya katakan, amin. Hari ini saya mau berikan tema untuk kita semua bahwa Tuhan kenal orang yang berlindung kepadanya. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini adalah orang-orang yang sudah dikenal sama Tuhan. Sudah tahu sama Tuhan. Amin, saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang Tuhan sudah kenal. Dan adalah orang-orang yang berlindung selalu kepada Tuhan. Dengan saya katakan, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ternyata firman ini katakan bahwa Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan kenal Bapak Ibu dan saya. Amin. Sebab ada firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 19 katakan begini. Tuhan itu kenal siapa kepunyaannya. Wow, luar biasa. Tuhan kenal siapa kepunyaannya Tuhan. Bapak Ibu dan saya adalah kepunyaannya Tuhan. Makanya Tuhan kenal. Amin saudara. Haleluya. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu mari kita berlindung saja sama Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kepada manusia, wow, manusia bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita berlindung sama Tuhan, kenapa? Karena Tuhan kenal Bapak Ibu dan saya. Bilang kalau ada Bapak Ibu dan saudara, keluarga atau siapapun katakan, Tuhan Yesus kenal engkau. Tuhan Yesus kenal saya yang hanya berlindung sama Tuhan. Orang-orang yang berlindung sama Tuhan dikatakan adalah tempat pengungsian kita pada waktu kita mengalami kesusahan. Saudara, Tuhan itu tempat pengungsian Bapak Ibu dan saya. Ketika kita di dalam masalah, persoalan, kesusahan, kesesakan, apapun yang kita alami. Amin. Mari berlindung sama Tuhan. Caranya bagaimana tuh Bu untuk kita berlindung sama Tuhan? Bapak Ibu saya percaya kita semua percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Perlindungan kita, kekuatan kita. Kalau kita mau lebih lagi mengenal Tuhan dan Tuhan lebih lagi mau mengenal kita, pasti kita rindu untuk dekatkan diri kita sama Tuhan. Dekatkan diri kita sama Tuhan supaya Tuhan lebih dekat kepada kita. Amin saudara. Ada firman Tuhan katakan begini. Yakobus ya pasal 4. Mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Wow. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini mau terus mendekat sama Tuhan? Darah Yakobus 4 ayat 8 bagian A katakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Berarti ada satu respon, ada satu tindakan iman kita, percaya kita, yang kita udah percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita, Tuhan Yesus adalah perlindungan kita, Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Tapi ada caranya, mari kita dekatkan hidup kita sama Tuhan. Semakin kita mendekatkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan semakin mengenal kita. Amin saudara. Semakin kita melekatkan hidup kita sama Tuhan, semakin Tuhan mengenal kita. Ada berapa banyak yang mau terus mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Amin saudara. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang demikian. Berlindung sama Tuhan. Dan rindu terus untuk mendekatkan hidup kita
sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan semakin dekat dengan kita. Caranya, ayo ambil waktu dengan Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Omong-omong sama Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan Roh Kudus itu yang akan menginsapkan kita setiap saat. Saat mungkin kita sudah agak jauh-jauh sedikit, Roh Kudus kasih ingat kita. Kembali kepada Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Roh Kudus luar biasa ada dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Menuntun kita setiap saat. Bahkan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin Tuhan mengenal kita. Amin. Ada bagian orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Ada bagian orang-orang yang selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Ada bagian orang-orang yang selalu melekat sama Tuhan. Ada janji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita lihat. Mazmur pasal 91 ayat 14. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Bagian orang-orang yang selalu berlindung sama Tuhan. Saya sangat percaya firman ini Bapak, Ibu, dan saya sudah hafal. Amin. Haleluya. Ayat yang ke-14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ketika kita punya komunikasi terus dengan Tuhan setiap saat melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Dan semakin Tuhan Yesus mengenal kita, semakin kita dekat sama Tuhan. Haleluya. Ada berkat, ada bagian. Dikatakan kalau kita mendekat sama Tuhan, kalau kita berlindung sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Haleluya. Tuhan akan meluputkan kita dari setiap kesusahan-kesusahan kita. Ada masalah, ada persoalan. Tapi Tuhan akan menjawab kita semua tepat pada waktunya. Amin saudara. Itu bagian orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Bagian orang-orang yang kenal sama Tuhan. Bagian orang-orang yang Tuhan kenal dan berlindung sama Tuhan. Dekatkanlah diri kita setiap saat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin. Lambaikan tangan lalu bilang amin. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Tuhan akan terbit. Haleluya, seperti fajar. Ya kalau Bapak Ibu baca di kitab Hosea itu pasal 6, luar biasa. Mari kita terus mau mengenal Tuhan. Mari kita terus mau bergantung sama Tuhan. Karena ada berkat bagi orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membentengi kita. Haleluya. Amin saudara. Yang berikutnya yang kedua, kita lihat Mazmur 61 ayat yang ketiga. Ketika kita adalah orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Ketika Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Dikatakan bahwa Raja Daud bilang ini ya. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Wow. Tadi di atas Mazmur 91 bilang. Meluputkan kita. Membentengi kita. Dan berikutnya tidak saja melindungi kita menjadi menara yang kuat terhadap musuh kita. Menara yang kuat terhadap musuh kita. Raja Daud katakan itu. Saya percaya mari Bapak Ibu bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan lebih mengenal kita. Amin. Orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Ada berkat, ada janji. Keselamatan Tuhan sediakan buat kita. Menara yang kuat terhadap musuh. Bapak Ibu punya musuh di mana saja. Tapi ketika kita berlindung sama Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kita sama Tuhan. Maka ada perlindungan sama Tuhan. Tuhan jadi menara yang kuat membentengi kita. Dari setiap musuh yang mau menghampiri kita.
Amin saudara. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Bilang kepada Bapak Ibu kiri kanan, teman atau siapapun yang ikut sama-sama bilang, Tuhan Yesus benteng perlindunganku. Tuhan Yesus menara yang kuat bagi hidupku. Ayo berlindung sama Dia. Berlindung sama Tuhan. Dekatkanlah hidup kita sama Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita buat Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau mendekatkan diriku terus kepadamu. Sebab aku percaya ketika aku mendekatkan hidupku kepadamu, maka Engkau juga mendekatkan hidupku kepadaku Tuhan. Itu firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari satu ayat yang terakhir kita lihat di Mazmur pasal 34 ayat ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8b katakan begini. Ayat yang ke Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan lalu meluputkan mereka. Coba Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34. Ayat yang ke-8. Ya, dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Amin saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-8 dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah Bapak, Ibu dan saya yang berlindung kepada Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Katakan buat teman kiri kanan bilang, engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Saya percaya Tuhan mau kita untuk lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan mau untuk kita selalu mengenal Tuhan. Sebab Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu kita. Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Orang-orang yang berlindung sama Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau terlalu baik buat kami. Orang-orang yang setia, orang-orang yang berlindung kepadamu. Milik kepunyaanmu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami ada dalam suatu masa, dalam kesusahan, kalau masalah apapun yang sedang menimpa kami. Tapi hari ini firman Tuhan datang buat kami. Bahwa Engkau Tuhan Yesus, Engkau Allahku mengenal kami orang-orang yang berlindung kepadamu. Haleluya. Dan kami percaya ada berkat bagi orang-orang yang berlindung kepadamu. Engkau meluputkan kami. Engkau membentengi kami. Dan Engkau menjadi menara kekuatan buat kami. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami angkat tangan buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syakaralaba laba. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengangkat tangan. Yang mungkin hari-hari ini sudah menjauh daripada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus urapi mereka. Oh urapi anak-anak-Mu, bangkitkan semangat mereka kembali lagi. Untuk semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terus mendekatkan hidup mereka kepadamu ya Tuhan.
Oh ralabasyaka takaralabayaralabasyaka. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Oh ralabasyaka takaralabayaralabasyaka. Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami. Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Dan kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru. Oleh karena Roh Kudus terus mengurapi kami. Oh ralabasyaka takaralabayaralabasyanda. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita selesai ibadah ini, kita mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita dan mau berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami online. Mari Tuhan berkati kami. Sebelum kami selesai ibadah ini, kami mau berdoa bagi pemimpin kami, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermi dan keluarga besar. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan, pengurapan yang lebih lagi, pewahyuan-pewahyuan, visi-visi yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini. Dimanapun hamba-Mu melayani, penyertaan Tuhan sempurna, kuasa mujizat Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih untuk gembala kami, gembala cepat kami Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan Ibu Maulin. Tuhan sertai, pimpin dengan keluarga besar, penyertaan Tuhan sempurna. Hamba-Mu ini jadi berkat bagi banyak orang, kekuatan, kesehatan di manapun Tuhan mengutus hamba-Mu, penyertaan dan tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Ibu Oli di tempat ini beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami, kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak Bapak bahwa kami terus masuk dalam kemuliaan-Mu, dalam penuaian jiwa di tempat ini. Kami sangat percaya di dalam nama Yesus revival terjadi di tempat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi anak-anak muda, generasi anak-anak kami Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan. Pengurapan khusus buat anak-anak kami Tuhan. Masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini, menyelesaikan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengurapan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta yang ketiga. Sementara mengurapi anak-anak kami Tuhan. Generasi Yeremia, bahkan semua umat Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami yang baru, Tuhan Pak Prabowo beserta dengan Pak Gibran. Tuhan sertai, pimpin, hikmat bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan juga untuk pemerintah kami yang masih ada sekarang ini, Pak Jokowi, bahkan dengan semua staf yang ada sampai terendah. Tuhan sertai, pimpin, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Engkau sungguh baik bagi tempat kami ibadah ini, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami lepaskan berkat damai sejahtera keamanan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik buat kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi persembahan kami Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami yang akan memberikan persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan memberkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah. Mungkin yang akan memberikan ucapan syukur, bahkan persembahan umum, bahkan juga mungkin ada yang mau menggalikan persepuluhan. Tuhan, berkat Tuhan turun bagi anak-anak-Mu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami bersyukur. Kau sungguh baik, amat baik buat kami semua. Terima kasih banyak Bapak, dan saatnya Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah online ini. Mari Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita angkat tangan kita, lalu Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada
Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua, Bapak Ibu dan saya yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.